Saya atur waktu. Saya dengan yang mengundang saya guru siapa namanya? Pak Indra. Pak Indra. Kami itu negosiasi waktu cukup lama. Yang penting ini harus diupayakan. Kalau untuk siswa saya mau. Luar biasa saya nyampe di sekolah Nurul Jadid. Awalnya saya mengikuti Google Map. Dan saya dibawa ke jalan yang bengkok. Melihat warna sekolahnya itu sangat sejuk ya, sangat fresh. Jadi seolah semua tadi penderitaan hati saya di dalam perjalanan itu hapus dengan melihat indahnya dan sejuknya warna kehijauan yang ada di Nurul Jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Tanya Guru, cerdas berintegritas. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Bilkis dari jurusan farmasi. Saya di sini sebagai ketua OSIS SMK Nurul Jadid Batam. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Istira. Saya dari jurusan multimedia DKV dan saya sebagai pengurus OSIS di bidang perlengkapan. Nah teman-teman, jadi kita kali ini kedatangan narasumber seorang yang luar biasa, yaitu ada merupakan seorang dosen, penulis buku, serta juga sebagai seorang peneliti. Beliau telah menulis beberapa buku, seperti salah satunya ada buku Gerakan Literasi Nasional, juga ada buku terbaru yang dikeluarkan di tahun 2023. Beliau adalah Bapak Albert Effendi Pohan MPD. Dan alasan kami mengundang narasumber yaitu karena beliau sering mengikuti seminar-seminar sampai ke luar negeri dan udah banyak menerbitkan buku dan dosen luar biasa. Nah, inilah beliau, Bapak Dr. Albert Effendi Pohan MPD. Silakan Bapak memperkenalkan diri. dengan senang hati. Ya, halo sahabat SMK Nurul Jadid Kota Batam dimanapun Anda berada. Saya Dr. Albert Effendi Pohan SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan. Ini saya bersama adik-adik hebat sebagai pengurus OSIS dan juga sebagai pengelola podcast SMK Nurul Jadid, di mana saya mendapat kesempatan untuk diundang berbincang-bincang seputaran terkait dengan SMK Nurul Jadid pada hari ini. Tentunya ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Nah, setelah Bapak Albert memperkenalkan diri, tentunya teman-teman Sobat NJ sudah tahu dong tentang profil Bapak ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan beberapa hal tentang Bapak nih, lebih mendalam lagi. Tapi jangan sulit-sulit ya. Iya Pak. Ini pertama Pak, tadi kan sudah mengisi seminar di SMK Nurul Jadid. Terus juga ada pertanyaan dari salah satu muridnya. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk belajar sampai ke tingkat pendidikan yang sampai S3 nih Pak? Terus juga Bapak sudah mengisi seminar di dalam negeri maupun luar negeri, seperti di Rusia, di Malaysia, di Turki. Jadi motivasi Bapak itu awalnya seperti apa Pak? Wow, this is a nice question. Motivasi saya ya tentu untuk pertama to hide off my self personality ya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya secara personal. Yang kedua, motivasi saya adalah untuk menggali berbagai kesempatan melalui pengetahuan terbaru. Dengan demikian kita bisa mengaktualisasikan diri dengan ilmu tadi. Untuk apa? Memberikan kemaslahatan kepada orang, untuk solving problem in the society. Dan tentu juga adalah untuk mengubah masa depan kita yang lebih baik melalui pendidikan. Nah, sampai pada akhirnya saya sampai di jenjang S3
itu juga semua adalah support dari kedua orang tua, anak dan istri, saudara, semua dan rekan kerja. Yang tujuannya bukan untuk mendapatkan gelar, tetapi adalah untuk mendalami suatu bidang ilmu. Dengan menguasai bidang ilmu tersebut, kita bisa berkontribusi kepada negara, memajukan kualitas mutu pendidikan khususnya di Kota Batam, sehingga ilmu itu dapat dirasakan oleh orang banyak manfaatnya. Itu motivasi selain itu tentu dong, agar kita bisa ya lebih lebih banyak pengalaman, relasi dan lain sebagainya. Itu motivasinya. Nah, sungguh motivasi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi dari motivasi Bapak ini tentunya bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Terus juga kan tadi ada nih salah satu murid siswa dari SMK Nurul Jadid juga bertanya, bagaimana sih Pak cara memulai dari awalnya itu? Bagaimana cara memulainya? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan belajar 15 menit, belajar bahasa Inggris 15 menit. Nah, itu mulainya bagaimana Pak? Pada saat ini kita harus mengetahui bahwa semua kesempatan itu ada, tetapi kita kadang-kala tidak mempersiapkan diri untuk memanfaatkan kesempatan itu. Maka salah satu yang harus kita miliki saat ini adalah kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris tersebut. Bagaimana memulainya? Tadi saya sudah memberikan resepnya adalah gunakan 15 menit setiap hari untuk masa depan yang lebih bagus. Artinya, melalui kemampuan berbahasa Inggris, tentu kita memiliki kesempatan untuk bersaing di komunitas internasional. Pada saat ini, jumlah pengguna bahasa Inggris adalah 1,2 miliar di dunia. Untuk bahasa Mandarin itu 1,6 miliar. Jadi dari kondisi ini, kita harus termasuk salah satu di dalamnya agar kesempatan-kesempatan yang dari 1,2 miliar ini bisa kita prioritaskan, bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Tentu dengan memulai harus ada niat dan tekad yang kuat. Selanjutnya harus siap dengan konsekuensi kesulitan yang dialami ketika proses belajar. Sampai itu menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan kita inilah yang mendorong kita menjadi seorang yang ahli di bidang kita. Seperti itu. Nah, dari Rahmat ada pertanyaan lagi nggak? Nah, selanjutnya nih Pak, Ya. kami ingin bertanya soal apa sih kesan dan pesan Bapak buat selama Bapak ini memberi materi di SMK Nurul Jadid Batam. So much. Jadi saya punya banyak kesan. Yang pertama ya. Iya. Pertama kesan saya ketika saya I was invited by US school by English teacher. Ya, it was a honor for me. Itu sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan adik-adik. Yang saya tanya pada saat itu, audiensnya siapa? Guru apa siswa? Oh, siswa Pak. Oke, I will set my time. Kalau sama guru, biasanya saya akan diundang untuk memberikan pelatihan sama guru. Tapi untuk sama siswa, this is an amazing invitation gitu ya. Ini undangan yang luar biasa. Oke, saya atur waktu. Saya dengan yang mengundang saya, guru siapa namanya? Pak Indra. Pak Indra. Kami itu negosiasi waktu cukup lama. Yang penting ini harus diupayakan. Kalau untuk siswa saya mau. Tapi mungkin kalau diundang untuk guru pada saat itu berat karena saya banyak jadwal. Tapi karena untuk siswa. Nah, di situ pengalaman saya pertama adalah this is an exciting event gitu ya. Pasti ini sebuah event yang sangat menarik. Pada pagi ini saya punya kesan sebelumnya luar biasa. Luar biasa. Saya nyampe di sekolah Nurul Jadid. Awalnya saya mengikuti Google Map. Dan saya dibawa ke jalan yang bengkok. saya merasa bahwa saya tidak berada di jalan yang lurus karena 2 kali saya harus putar balik di mana mobilnya tidak bisa Tidak bisa masuk, Pak. tidak bisa masuk dan harus mundur ke belakang dengan jalan yang sempit. This is Bangkok. This is really Bangkok gitu. Karena saya sudah dengar bahwa Bangkok ini padat ya, meski ya sinonim lah dengan Batu Haji ya. Seorang Batu Haji sinonim lah ini 11-12. Tapi bedanya kalau di Batu Haji lebih luas Pak. Ya lebih luas, datar. Kalau di Bangkok itu kan sempit, terus naik turun naik turun ya Pak. Yang gak tahan ini turunnya, naiknya
gitu. Sehingga saya 2 kali mengalami kesulitan untuk mencapai SMK Nurul Jadid. Finally, saya menemukan the main gate. Ya, jadi saya masuk di apa namanya, di gerbang utama. This is a fresh environment school. Jadi melihat tuh warna sekolahnya itu sangat sejuk ya, sangat fresh. Jadi seolah semua tadi penderitaan hati saya di dalam perjalanan itu hapus dengan melihat indahnya dan sejuknya warna kehijauan yang ada di Nurul Jadid. Nurul Jadid. Setelah itu saya disambut dengan 2 orang siswa yang amat ramah. Nah, ini kesan bersama saya bahwa di sini ada pembentukan dan penguatan karakter. The character buildingnya itu jalan. Selamat pagi Bapak, dengan wajah yang senyum. Itu secara spontan. Artinya mereka tidak mengenal saya. Kalau mungkin saya sebagai guru di sini, ya mungkin itu sebuah tekanan. Harus ramah kepada guru, takut nanti nggak dikasih nilai bagus. Meski sebenarnya itu kan pencitraan kadang-kadang. Tapi kan saya, I'm a new person here. Saya orang baru, of course they don't know who am I. Mereka tidak tahu saya siapa, but they show me a nice smile by saying, selamat pagi Pak. Ya, saya senyum, selamat pagi. Iya. Itu kesan saya yang pertama. Artinya bahwa di SMK Nurul Jadid ada proses karakterisasi, termasuk hospitality, politeness kepada tamu. Tentu ini harus dipertahankan, ditingkatkan secara terus-menerus. Berikutnya, kesan saya ketika saya masuk ke ruangan tata usaha, sangat bersih ya. Jadi saya melihat bersih, masuk ke atas, naik ke atas, tangga dan bagian depannya itu sangat bersih banget. Jadi ngepelnya ini sempat saya kepikiran, siapa yang ngepel ini dan menggunakan kain pel apa? Jadi membuat saya bahwa kondisi sekolah ini, warna sekolah ini, 2 karakter siswa yang ditampilkan ke saya dan kondisi kebersihannya ini senyawa dengan nama sekolahnya, Nurul Jadid. Dan ini pantas memang dengan jargon cerdas berintegritas. Orang cerdas itu pasti tahu kebersihan. Orang cerdas itu pasti tahu keramah tamahan dan berintegritas, terintegritas dalam kehidupan yang nyata. Jadi bukan hanya kepada guru, tapi kepada orang lain, diintegritasikan nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai Nurul Jadid itu. This is my first point, dan karena ini pertama kali saya ke SMK Nurul Jadid, meski sebelumnya saya sudah tahu kepala sekolahnya, tapi baru kali ini saya memang secara langsung mengunjungi SMK Nurul Jadid. Pokoknya keren deh. Keren. Jadi saya I'm feeling so much comfortable staying here. Jadi setelah mendengar kesan pesan Bapak tuh, kami sebagai OSIS juga sebagai bagian dari organisasi sekolah merasa di SMK Nurul Jadid ini sebelum siswa-siswinya masuk ke sekolah tentunya ada MPLS kan Pak, masa pengenalan sekolah. Nah, jadi kami OSIS juga memperlakukan 3S Pak, senyum, sapa, salam. Dan alhamdulillahnya setelah melihat kesan Bapak yang Bapak sampaikan, yang Bapak merupakan orang baru, terus ada 2 siswa-siswi yang Bapak jumpai, mereka senyum, selamat pagi Bapak. Saya rasa apa yang telah diterapkan itu, yang disampaikan itu telah diterapkan oleh siswa-siswi SMK Nurul Jadid. Alhamdulillahnya. Bagus itu. Jadi 3S itu harus ditumbuh kembangkan, dibudayakan sampai itu menjadi sebuah habituasi agar bisa diperangi 1S. 3S lawan 1S, senyum, sapa, salam untuk memerangi stres. Gitu ya sobat podcast SMK Nurul Jadid ya. Iya Pak. Terus juga kan Bapak bilang kalau misalnya koridor di SMK Nurul Jadid ini bersih. Bapak berasri. Terus Bapak bertanya-tanya siapa sih yang membersihkan semuanya ini? Bukan siswa kan? Siswa Pak. Karena di SMK Nurul Jadid itu ada yang namanya Rabu Bersih sama Rabu Sehat nih Pak. Kalau misalnya
Rabu Bersih itu di mana semua siswa nanti bersama-sama membersihkan sekolah, lingkungan sekolah. Jadi secara rutin tuh Pak, setiap hari Rabu ada pergantian Rabu Bersih sama Rabu Sehat. Sedangkan Rabu Sehat itu nanti siswa turun ke lapangan untuk melakukan senam bersama-sama Pak. Jadi adanya Rabu Bersih dan Rabu Sehat ini supaya lingkungan di sekolah SMK Nurul Jadid itu lebih asri, lebih terawat, dan juga siswa-siswinya bisa Nyaman lah. iya Ya, nyaman nyaman. Pak. Yeah. Oh, totally I agree with this program ya. Jadi Iya. saya sangat setuju. Karena memang pendidikan itu just not only how to improve the knowledge, but how to improve the caring, the loving of the school environment. Jadi tentu program ini adalah sangat bagus, Rabu Bersih dan Rabu Sehat. Iya Pak. Nah, hal ini sudah mulai dilupakan pendidikan kita. Karena ada mungkin orientasi lain sehingga siswa itu dipisahkan dari yang sesungguhnya mereka butuhkan. Ada banyak sekolah yang memang tidak membolehkan, malah siswa itu terlibat dalam kebersihan. Tentu ini tidak baik. Iya, Nah, Pak. jadi sekolah melibatkan siswa bertanggung jawab dengan kebersihan, karena ini juga adalah kompetensi sosial. Iya Pak. Jadi I appreciate the school program ya, untuk to push to train the student to love, to caring of the school environment by the program Rabu Sehat dan Rabu Bersih. Bersih. Oh, berarti saya sudah mengetahui jawaban dari sebuah tesis yang saya siapa sebenarnya yang bersihkan ini? Kok Iya. bersih tangganya, koridornya, terus ini pakai cairan apa? Kok gitu? Berarti jawabannya karena ada program Rabu Sehat dan Rabu- Rabu Bersih. iya. Iya Pak. Great, great. Jadi gotong royong semua Pak. Semua itu harus rata. Ada yang masing-masing kayak membagi rata tempatnya. Kayak misalnya kelas A di sini, kelas B di sini, kelas C di sini. Jadi semuanya kebagian. Jadi bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Bagus. Dan ini juga merupakan salah satu implementasi dari profil belajar Pancasila di Indonesia, Iya. yaitu gotong royong yang terintegritas, gotong royong untuk kebersihan, untuk menjunjung nilai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Iya, Yang Maha Esa iya. serta berakhlak mulia. Jadi itulah pentingnya tadi jargon itu, cerdas, Berintegritas. jadi kelihatan. Oh, seperti apa aktualisasinya di SMK Nurul Jadid. Dan ini harus dipertahankan. Iya Pak. Siap. Kira-kira apa lagi? Nah, Atau boleh nggak kalau saya yang bertanya? Boleh Pak, boleh. Iya, jadi sobat SMK Nurul Jadid dimanapun berada, ya salam hangat dari kami. Saya Dr. Albert. Pada saat ini lagi ngobrol seru nih. Saya ingin mau bertanya, soalnya tadi saya sudah dicecali beberapa pertanyaan. Harus adil ya, Iya, keadilan Pak. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, kalau OSIS apa peranannya untuk satu membersihkan lingkungan sekolah, terus membangun organisasi budaya dan habituasi sekolah yang seperti tadi 3S untuk memerangi 1S itu. Terus bagaimana OSIS berkontribusi, bersinergi dengan organisasi lain seperti Pramuka, PMR dan lain sebagainya untuk terlibat dalam menjaga kebersihan, menjaga untuk meningkatkan karakter 3S tadi di lingkungan sekolah, tentunya di SMK Nurul Jadid ini. Tentunya dari OSIS itu Pak, kami ada program kerja, yaitu setiap sebulan sekali itu mengadakan rapat untuk ketua kelas dan juga Pak pemimpin dari ekskul-ekskul yang ada di SMK Nurul Jadid. Jadi setiap di rapat itu bakal dibahas nanti untuk selalu selalu Menjaga kebersihan. ya menerapkan apa yang menjadi program di sekolah Nurul Jadid ini, seperti 3S tadi Pak sudah diberitahukan kepada ketua kelasnya ataupun pemimpin dari ekskul tersebut untuk selalu menerapkan 3S bagi anggota-anggotanya, terus juga bagi anak-anak kelasnya. Itu setelah melakukan rapat itu para ketua kelas dan juga pemimpin dari ekskul ini tentunya akan menyampaikan kepada anggotanya selalu peranan OSIS untuk ini dari Kak Rahmat. Peranan OSIS untuk di sini tuh saling kayak kami ini membuat mereka ini percaya kalau sekolah kita ini bisa
jangan terlalu ngerasa sekolah kita ini nggak dipandang. Jadi kayak kami mengajarkan kebersihan itu, kami membuat mereka juga kalau kita sekolah kita bersih, kan nanti kalau misalnya dilihat sama orang luar kan enak, tentram gitu. Iya. Jadi semua yang kami ajarkan, dan kami juga belajar juga dari yang kami ajarkan itu. Iya. Intinya OSIS tadi sangat kolaboratif ya, Iya. untuk mensukseskan program sekolah Rabu Sehat dan Rabu Bersih. Selain itu kira-kira ada nggak program dari OSIS yang selain dari Rabu Sehat dan Rabu OSIS ini untuk menjaga kebersihan dan untuk meningkatkan karakter dan hospitality keramahan tadi? Untuk saat ini sih masih belum ada Pak, tapi kedepannya dari OSIS itu mau mengadakan tanam pohon Pak untuk seluruh siswa-siswi SMK Nurul Jadid. Tapi untuk sekarang itu masih belum terrealisasikan di sekolahan ini. Jadi untuk kedepannya OSIS itu bakal lebih berdiskusi lagi mendalami tentang program tanam pohon ini ya Pak gitu. Oke, itu pertanyaan saya. Kalau masih ada, Dan Ini kan tadi kan Bapak udah mengajarin kan, semua mengajarin tentang bahasa Inggris, memberitahu pengalaman Bapak. Nah, jadi Sobat Nuja nih pasti ingin tahu apa sih harapan Bapak untuk khususnya untuk di SMK Nurul Jadid dan sobat-sobat Nuja yang nonton. ya tentu saya memiliki harapan yang sangat besar ya sebagai generasi yang akan dihasilkan oleh SMK Nurul Jadid. Ya, harapan pertama saya adalah menjadi anak-anak yang berhasil melewati proses Amin, amin. pembelajaran selama di SMK Nurul Jadid dengan pengalaman terbaik. Jadi saya berharap juga kepada OSIS sebagai pionir dan promotor mutu sekolah ini, baik di dalam dan di luar, untuk apa? Memberikan informasi kepada orang luar melalui aktualisasi diri kita yang benar di masyarakat dengan sikap yang benar. Selain itu saya berharap anak-anak dari SMK Nurul Jadid mampu menghadapi persoalan yang begitu kompleks di era 5.0, Smart Society 5.0 di masa depan, dengan mengandalkan 3 aspek yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan heart set, growth mindset, dan juga tool set. Heart set itu adalah ketenangan hati, ketenangan batin yang diciptakan dengan mengikuti koridor-koridor yang benar, sehingga dengan benarnya heart set akan teraktualisasi diri yang berakhlak. Jadi keunggulan, keindahan akhlak seseorang itu adalah mampu menempatkan dirinya dengan tepat di berbagai situasi yang berbeda. Karena ini akan dihadapi oleh anak-anak di masa depan. Situasi yang terus mengalami perubahan. Maka kita harus bisa beradaptasi dengan mengandalkan kejernihan hati, kejernihan pikiran, keindahan akhlak, ketangguhan budi luhur untuk bisa tetap survive. Selain itu tentu memiliki kemampuan growth mindset, kemandirian untuk mengembangkan diri, mengelola masalah menjadi sebuah kesempatan. Karena ada banyak orang yang memang tidak tahu bagaimana mengembangkan dirinya. Harapan kita melalui proses pembelajaran, baik secara praktik, teoretik yang diselenggarakan oleh SMK Nurul Jadid, ini akan mendorong siswa untuk memiliki kemampuan kemandirian, solving problem, dan mampu bersaing di international community Smart Society 5.0. Dan tentu jangan lupa, pada saat ini kita tidak bisa lepas dari fungsi teknologi. Itulah tadi yang ketiga, benar. tool set. menguasai teknologi untuk bisa bersaing secara transformatif. Dengan demikian, harapan saya nanti akan banyak siswa SMK Nurul Jadid ini yang menjadi ilmuwan-ilmuwan Islam Amin. di suatu saat. Saya berharap anak-anak di sini mengikuti jejak saya. Saya berharap 20 tahun ke depan kita mendengar alumni SMK Nurul Jadid yang menjadi profesor,
ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pengusaha yang dilandasi dengan hard set, growth mindset, dan tulisan. It's my hoping and my wishes for you all, student of SMK Nurul Jadid, for the future. Setelah mendengar harapan Bapak tadi, sepertinya dengan adanya sosok Bapak tadi di seminar bahasa Inggris itu dapat menginspirasi siswa-siswi SMK Nurul Jadid nih, karena Bapak tadi menjelaskan bagaimana sih caranya supaya lebih jago lagi, lebih mendalami, menguasai di bahasa Inggris. Terus juga yang awalnya Bapak menyampaikan 15 menit belajar bahasa Inggris di satu hari. Iya. Itu membuat anak-anak tuh jadi termotivasi dari apa yang Bapak sampaikan. Terus dengan hebatnya latar belakang Bapak yang sudah jadi S3, terus pergi seminar sana kemari ke luar negeri, menerbitkan sebuah buku, itu membuat anak-anak siswa-siswi SMK Nurul Jadid itu jadi lebih termotivasi, terus juga lebih excited lagi untuk belajar bahasa Inggris yang awalnya mungkin ketertarikan mereka pada bahasa Inggris itu sangat sedikit, tapi setelah melihat sosok Bapak yang sungguh luar biasa itu meningkatkan ketertarikan mereka kepada bahasa Inggris itu lebih lagi gitu, Pak. Jadi pesan Bapak nih untuk siswa-siswinya. Yeah, I have a special message for you all. Kita bisa secara fisik ya, kita bisa berpisah, tapi saya tidak ingin anak-anak terpisah dengan pesan-pesan saya. Jadi pesan saya yang pertama, bahwa ubahlah nasib diri kita, nasib keluarga kita dengan kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki. Maka teknik dan metode belajarnya tadi sudah kita ulas secara tuntas, detail, memanfaatkan 15 menit setiap hari untuk belajar. Di tahap pemula 1 tahun itu belajar kosakata, vocabulary, arti kata, bentuk kata, dan pengucapan kata. Ini dasarnya. Ketika siswa sudah mulai menguasai ini dengan benar, dengan memanfaatkan Google Translate dan berbagai aplikasi kecerdasan buatan, maka siswa have opportunity to enhance the competency of English. Setelah menguasai banyak ini, tentu try to communicate, mencoba untuk berkomunikasi. Don't worry if you have any mistake. Jangan khawatir kalau ada kesalahan, kekurangan. Tidak ada proses pembelajaran yang menghasilkan kesempurnaan. Semuanya adalah menghasilkan tantangan, permasalahan. Tapi ketika kita mengandalkan hard set, growth mindset, tool set, persoalan itu bisa kita lewati dengan baik. Dan selanjutnya, pesan saya kepada anak-anak semuanya, cintai guru Anda yang mengajari Anda setiap hari. Karena guru ini menghabiskan waktu dan pikiran dia untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Tentu saat ini kita tidak bisa memberi banyak balasan atas kebaikan mereka, tapi doakan mereka. Cintai, hormati, perlakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ilmunya itu akan tertinggal di dalam diri kita. Dan yang paling utama, berbakti kepada kedua orang tua, dan khusus yang beragama Islam, jangan tinggalkan sholat. Karena kemampuan Anda mengatur diri Anda untuk melakukan sholat, itulah penentu keberhasilan Anda di masa depan. Karena itulah kunci orang berhasil. Itu pesan saya. Semoga pesan ini bisa diterima oleh anak-anak semuanya. Baiklah, terima kasih pada Bapak Albert yang sudah sharing nih sama kita tentang bahasa Inggris, terus tentang pentingnya merawat lingkungan sekolah. Jadi dapat disimpulkan nih dari Kak Rahmat. Nih kesimpulan dari materi-materi yang Bapak sampaikan dan pengalaman yang Bapak sampaikan adalah belajar bahasa Inggris bukan berarti kita mencintai bahasa Inggris. Kita mempelajari untuk kebutuhan hidup kita. Karena di zaman modern kita sering menemui bahasa Inggris tersebut, seperti saat ke bandara, ke mall, saat berwisata, bahkan saat melamar kerja saja bahasa Inggris itu sangatlah penting. Nah,
Nah, ya, yang seperti Bapak Albert sampaikan tadi, walaupun kita mulai dari awal itu memang iya susah kan Pak, belum terbiasa seperti belajar 15 menit sehari itu susah bagi diri kita. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan kita coba terapkan, walaupun kadang ada bolong-bolongnya juga satu hari kelewat, tapi lama-kelamaan jika terus diterapkan rutin bisa jadi terbiasa dirinya kita. Jadi bahasa Inggris itu bukanlah sekedar bahasa internasional, tapi juga bahasa yang dapat menuntun kita ke masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa tetap mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Sebagai bahasa kita. Sebagai bahasa ibu kita. Iya. Baiklah, sekian podcast Tanya Guru pada kali ini. Terima kasih pada Bapak Albert sebagai narasumber kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jujur, kompak, cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.